Bahkan dari dulu sebelum sambil kuliah itu pertama masuk semester 1, semester 2 itu pernah menjadi tukang ojek, pernah menjadi supir angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat semua, bertemu lagi dengan kami dari tim Kusuma Larang TV. Kali ini kami akan mencoba mengangkat kisah tentang seorang guru yang ingin memajukan daerahnya dengan melanjutkan perjuangan yang tertunda dari tokoh yang peduli terhadap pendidikan. Walaupun dulu beliau pernah menjadi supir angkot, tukang ojek, tapi kisah ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Tetapi jangan lupa, tolong tetap bantu kami, dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video yang kami tayangkan. Semoga amal kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Enceng Kurnia SE, alamat Kampung Warung Lega, RT 03 RW 10, Desa Tanjung Laya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya di SMA Mahawarman menjabat sebagai kepala sekolah. Awal mula beliau almarhum Dr. Andes Qoim Abdul Rohim itu mendirikan SMA Mahawarman itu waktu dia menjadi danjon di Kompice Uninus. Beliau almarhum Dr. Andes Haji Qoim Abdul Rohim itu tekadnya kuat. Bahkan melihat di daerahnya sendiri IPM-nya rendah, dia mau memajukan masyarakat, mendirikan SMA Mahawarman, bahkan muridnya cuma 5, paling banyak 10, itu dia berjalan terus melakukan pendidikan, melakukan pembelajaran. Meskipun dananya itu dari pembuatan bata, paving block, bahkan anak-anaknya juga ada yang bekerja sambil nyulam gitu, membantu orang tuanya sambil masang-masang pernik-pernik di kerudung, ikut membantu pembuatan keset, lap piring. Itu dia untuk membiayai perjalanan sekolah SMA Mahawarman. Memang almarhum Dr. Haji Qoim itu tekadnya sangat kuat sekali, sehingga akhirnya terwujudlah SMA Mahawarman dari mulai perizinan 1997 sampai sekarang itu hasilnya dari keringatnya sendiri, dari perjuangan sendiri untuk kepentingan masyarakat. Saya sebagai penerus perjuangan beliau harus memajukan, mengembangkan SMA Mahawarman ini
lebih daripada tekad beliau. Jadi beliau ingin masyarakat Cikanjung ini berpendidikan yang lebih tinggi. Bahkan dulu di sini ada kuliah, keluar dari SMA Ahmad Warman langsung kuliah. Itu semuanya biayanya dari hasil siswanya sendiri, bahkan dari guru-guru, dari hasil kerja kelas almarhum Dr. Saji Qoim Abdurrahim. Saya juga termotivasi dari tekad beliau untuk meneruskan sekolah ini sampai berkembang, sampai maju, insya Allah sampai kepada tingkatan yang sesuai dengan sekolah-sekolah yang nasional gitu. Saya mulai menjadi guru di SMA Ahmad Warman dari tahun 1999. Waktu SMA Ahmad Warman masih di Cibiuk, masih ngontrak, masih rumah panggung. Ya bisa dikatakan rumah sederhana lah, bahkan bisa dikatakan rumah jelek, tidak mampu gitu. Tapi alhamdulillah sejak itu berkembang, nyewa atau ngontrak di SD Tanjung Laya pernah selama 2 tahun, di SD Ciluluk pernah 2 tahun, terus sampai ke sini sekitaran 2008 di sini baru ada bangunan kelas. Itu juga bangunan yang masih istilah nama sederhana, bisa dikatakan primitif, karena di sini juga banyak liok-liok, banyak bata-bata. Bahkan di sini juga dulu sekali itu sekitaran 2010 sampai 2015 itu bikin bata merah, bikin paving block, bahkan bikin juga semacam kerajinan-kerajinan yang ada di daerah sini, keset, taplak meja, lap piring, sampai saya 2009 ikut sertifikasi, alhamdulillah lulus, diangkat menjadi kepala sekolah sejak sertifikasi itu 2009. Nah 2009 sampai sekarang 2021 masih tetap menjadi kepala sekolah. Bahkan sekarang alhamdulillah bangunannya sudah lebih bagus, bahkan lebih mantap, fasilitas lengkap, ada lapangan olahraga, ada juga bangunan yang bertingkat. Bahkan sekarang yang menjadi pembina SMA Ahmad Warman dari sejak dulu pangkat kapten, mayor ke kolonel, letkol ke kolonel, sekarang sudah kolonel, masih di sini. Bahkan tadi masih bisa membuka pendidikan SMA Ahmad Warman. Nah sebelum jadi kepala sekolah, bahkan saya masih kuliah juga sudah ngajar di tempat lain, di Bandung, di sekitaran Bandung, di sekitaran Unla, itu sambil kuliah, sambil ngajar, sambil dagang, jadi sales itu. Bahkan dari dulu sebelum sambil kuliah itu, pertama masuk semester 1, semester 2 itu pernah menjadi tukang ojek, pernah menjadi supir angkot, bahkan pakai mobil preman itu ngangkut sambil kuliah, sambil bawa penumpang dari sini ke Bandung. Lumayan itu hasilnya buat bensin, buat bayar nama-nama bayar kuliah. Bahkan hampir selesai juga, bahkan mau menjadi sarjana itu saya masih narik pakai mobil preman Bandung Garut. Mau kuliah masuk jam sore jam 4, masih jam 3 masih di Garut, masih nyari penumpang. Pas datang ke kampus alhamdulillah masih bisa masuk. Itu mungkin pengalaman yang saya lalui dari sejak kuliah sampai sekarang. Di kuliah di Unla di Karapitan, dari masuk 90, keluar 97. Ya itu makanya jadi banyak kerja lah, banyak cari uang
buat bayaran, jadi banyak tidak masuknya, jadi mata kuliah banyak yang ditinggalkan gitu kan. Itu kan SKS, sistem kredit semester, itu kan masih bisa ditempuh selama masih sanggup, bisa, tidak sama dengan sekarang. Sekarang kan ada yang dibatasi sampai 4 tahun, sampai 5 tahun. Kalau dulu saya sampai 7 tahun kuliah, masuk 90, keluar 97. Pengalaman jadi kepala sekolah itu ya melihat anak-anak buah ya, semacam guru, semacam TU, itu mungkin dia itu nggak punya ongkos, sekolah tidak punya untuk membayarnya, bahkan sampai di kasbon sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan, itu sering terjadi seperti itu. Jadi saya untuk menekan dia, guru dan staf juga bagaimana, karena juga Mahawarman atau saya juga tidak memberikan fasilitas yang benar, yang sesuai dengan honor, fasilitas juga belum sesuai. Itu mungkin pengalaman-pengalaman yang luka-luka seperti itu yang dialami. Jadi kalau saya memberikan motivasi kepada guru, meskipun dia tidak dibayar per bulan, dibayar 3 bulan sekali, bahkan sampai 6 bulan, saya memberikan motivasi kepada dia, ini adalah diawali dengan niat karena Allah. Jadi meskipun tidak mendapatkan uang honor per bulan, tapi kita mungkin di akhirat nanti itu mendapatkan pahala amal yang baik untuk amal buat kita lah, untuk bekal hidup di akhirat nanti. Juga saya katakan kepada guru-guru, insya Allah masa depan untuk Mahawarman, untuk menjadi guru tetap di yayasan, itu akan selalu meningkat tiap bulannya, honornya, bahkan dijamin difasilitasi, direkomendasi untuk masuk sertifikasi. Bahkan ada sekarang kan yang di Mahawarman itu ada 3 orang yang sudah masuk PNS. Satu Pak Ilim, dia PNS dosen UIN, itu guru Mahawarman. Terus Pak Epa masuk di bagian struktural di UPTD Cicalengka. Sekarang jadi PNS di admin TU SMP 3. Terus yang satunya gitu terakhir Ibu Dewi Supartini, dia masuk PNS di Seman Selaawi Limbangan, itu dari Mahawarman. Udah 3 guru yang masuk pegawai negeri sipil. Nah, di sini kan banyak sekolah menengah atas, itu ada SMK ada 4, MA ada 3, udah 7. SMA Mahawarman 1, 8, SMA Negeri 1, jadi 9. Jadi ini bersaing di itu cukup berat di SMA Mahawarman. Di daerah Cikanjung ini ada 9 sekolah menengah atas. Jadi kelebihan SMA Mahawarman itu kan, SMA Mahawarman itu punya ciri khasnya itu pendidikan bela negara. Jadi siswa-siswi itu selain dibekali ilmu seperti di sekolah lain, juga dibekali ilmu atau pendidikan bela negara untuk bekal dia kalau misalkan mau masuk TNI, mau masuk Polri, atau mau masuk, apalagi masuk Satpam ya. Kalau masuk TNI Polri itu otomatis juga Satpam udah bisa dibekali gitu, udah menunjang terhadap ilmu mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh mengenal lebih dekat, ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sekolah ini? Nama saya Pak Tony Jas ya. Saya sebagai Ketua Yayasan Pembina Taruna Mahawarman. Nama Bapak Pak Tony Jas sebagai Ketua Pembina Yayasan Mahawarman. Nah, ada sedikit yang mau saya tanyakan tentang pendidikan bela negara ya Pak, kalau diperbolehkan. Menurut Bapak sendiri sebagai Ketua Pembina Yayasan, apa manfaat dari pendidikan bela negara ini untuk semua siswa yang ada di sekolah ini? Ya, pertama kita mengacu kepada pasal 30, pasal 27 ya, bahwa warga negara ini wajib dan berhak untuk bela negara. Bela negara ini kan ke semua lapisan masyarakat, termasuk juga siswa-siswa dari SMA Taruna Mahawarman ini, agar lebih mengenal, lebih cinta kepada tanah air, juga pada khususnya dia lebih kepada kepada diri sendiri. Dia lebih disiplin, dia lebih beda daripada SMA yang lain, lebih militan ya, militan itu pembelajaran untuk dirinya sendiri bila nanti pada sudah lulus dari SMA ini. Itu dalam lingkup ruang yang besar mungkin ya Pak ya. Kalau tujuannya sekarang yang lebih spesifik yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak harapkan sebagai Ketua Pembina dalam pendidikan bela negara ini untuk siswa-siswi semuanya yang mengikuti dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupannya masing-masing nanti? Ya, dalam jangka pendek untuk diri sendiri dia lebih disiplin, dia lebih dapat meningkatkan kualitas diri dia. Dengan demikian nanti kualitas SMA ini akan berbeda, karena SMA ini adalah beda dengan SMA-SMA yang lain. Ada ciri khasnya, yaitu ciri khas dari Mahawarman ini ya, dari Taruna Mahawarman. Untuk lebih ke depannya, mereka setelah lulus dari sini, mereka itu bisa lebih bersaing dengan masyarakat lulusan-lulusan dari SMA lain. Umpamanya dalam bidang pekerjaan ya. Jadi SMA di sini ini lulusannya tuh ada yang dia jadi PNS, jadi TNI, jadi Polri, dan di masyarakat lebih banyak diserap di pemerintahan ya. Ya. Karena begini, kalau kita sudah disiplin dari sisi semua ya, dari sisi waktu, dari sisi jiwa dia lebih lebih punya integritas, itu kalau untuk dia bersaing, tes masuk di ASN, di PNS, di TNI, dan di tempat-tempat swasta lain, itu saya kira ada nilai plusnya. Inilah kami ini berkewajiban sebelum pada lulus dari SMA ini, kami berkewajiban memberikan bekal kepada mereka. Itu yang kami harapkan bisa mereka lebih maju daripada lulusan-lulusan SMA yang lain. Kita sedang berada di SMA Mahawarman dan kita sedang bersama seorang siswi yang mengadakan kegiatan bela negara. Mari kita bertanya-tanya sedikit tentang apa tujuan, apa manfaat, dan untuk apa mengadakan acara kegiatan bela negara ini. Ini dengan adik siapa? Saya Rida Utami dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini sebagai panitia pendidikan bela negara. Jadi dia adalah sebagai panitia pendidikan bela negara. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Derida sendiri, apa tujuan mengadakan acara ini sampai melibatkan hampir seluruh siswa di sini? Pertama, supaya seluruh siswa lebih disiplin, baik dalam pembelajaran maupun suatu kegiatan yang dimana selalu diadakan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan. Kalau untuk tujuan jangka pendeknya mungkin itu ya. Nah, sekarang untuk jangka panjang nanti setelah mereka lulus, apa keinginan atau apa tujuan mereka melakukan kegiatan ini untuk jangka panjang?
supaya bisa lebih tahu dasar-dasar pendidikan bela negara itu seperti apa, juga bisa melamar ataupun menjadi seorang prajurit, baik itu Polri ataupun TNI. Untuk menambah keterangan yang lebih konkret mungkin ya, kita akan bertanya sesuatu kepada peserta pendidikan bela negara ini. Mari kita mencari siswa yang mengikuti kegiatan ini. Berdiri dulu tolong. Ini dengan siapa? Sarul. Nama saya Sarul Maulana Yusuf. Asal kelas 11 IPS 1 dari SMA Taruna Muharman. Sangat lengkap ya. Sahrul, yang saya ingat Sahrul saja ya. Saya di sini ingin bertanya, apa tujuan Sahrul mengikuti kegiatan ini? Saya ingin mengetahui dasar-dasar dari pendidikan bela negara. Karena sepengetahuan saya, kalau ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti militer, kepolisian, atau paling rendah atau paling bawah ke security, pasti membutuhkan ilmu-ilmu dari pendidikan seperti kayak yang sedang dilakukan saya hari ini. Kita cari yang rada-rada cantik sedikit ya. Nah ini dengan siapa? Dengan Sepia Nur Halimah, kelas 12 IPS 2. Ini dengan Sepia Nur Halimah, kelas 12. Mari kita bertanya lagi tentang tujuan. Menurut Dek Sepia, apa tujuan Dek Sepia mengikuti kegiatan bela negara ini? Karena saya ingin memperdalam lagi tentang bela negara, tentang etika, attitude, cara di militer gitu. Dan juga saya mengikuti ini karena saya mempunyai cita-cita ingin menjadi kowal. Jadi saya ingin memperdalam dan saya ingin mengetahui dasar-dasarnya di sini agar saya nanti tidak kaku lagi. Dasarnya di bela negara ya. Jadi tujuannya ingin mencapai suatu cita-cita, jadi mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya video ini dapat kami tayangkan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton sampai akhir. Semoga kisah inspirasi kali ini yang kami tayangkan menjadi manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Pemirsa Kusuma Larang TV, sekarang kita akan mencoba mencari keterangan bagaimana sikap keseharian dan kepribadian dari Panceng langsung dari siswa didiknya. Mari kita cari dulu siswa didiknya. Nah, kita sudah ketemu ini, ada siswi yang cantik. Teteh, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Aas. Aas di sini sebagai siswa dari Bapak Enceng. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana menurut Aas kepribadian Panceng, sikap Panceng, karakter Panceng menurut Aas sebagai siswinya langsung. Menurut saya Panceng sosok pemimpin yang bijaksana, yang baik juga, terus berkarakter kayak ya bijak aja gitu, enggak. Menurut Aas sendiri, apa kelebihan yang dilihat dari Aas sebagai siswi Panceng? Apa kelebihan pribadi Panceng itu sendiri? Kelebihannya sebenarnya banyak ya, nggak kehitung gitu. Tapi yang lebih kayak menonjol tuh dia tuh sosok yang sabar juga, sabar mendidik siswa-siswinya dengan baik gitu. Walaupun kita terkadang suka bandel gimana, tapi dia sosok yang sangat sabar. Kumaha numutkeun Bapak sosok Panceng di mata Bapak? Ya, alhamdulillah saya dengan abdi kitunya teu aya ngecewakeun. Alhamdulillah gitu Pak. Alhamdulillah. Pami sikap Panceng ke anak buah sapertos kumaha nu katawis ku Bapak? Teu aya ketegasan, teu aya noh. Saya gitu lah. Saya mohon. Teu aya kaonan. Terus hiji deui naon langkungna Panceng ye nu katawis ku Bapak? Naon tah nu katinggal ku Bapak teh? Langkungna Panceng ti jalmi-jalmi nu sanes. Mohon bager berehan,
namun abdi atuh tahun di dia ke non jantan pasapon gitunya kacana ke Panganaran kacana ke Kuningan gitu tah aya pengalaman nuju anu mah tegaduh gitu tegaduh pengalaman